semuanya, selamat datang di channel MA Consulting. Ya, di channel ini kita akan berbagi informasi tentang dunia perpajakan ataupun akuntansi ya buat bisnis teman-teman sekalian. Ya, seperti yang ada di judul yang teman-teman udah baca di video pertama ini ya, kita akan membahas nih ya KTP yang berubah menjadi NPWP ya. Sebenarnya hal ini udah sempat disuarakan ya, sudah sempat disounding ya sejak awal-awal tahun. Dan di bulan Juli ini ya, ini sudah mulai bisa diterapkan teman-teman ya, di Juli 2022 ini. Ya, ini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah undang-undang pelaksanaannya yaitu PMK 112 ya tahun 2022 tentang nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah ya. Ya, ini udah keluar teman-teman ya. Jadi aturan ataupun penerapannya sudah ada ya. Dan kita coba lihat di pasal 2 ya, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022, wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk menggunakan nomor induk kependudukan. Dan wajib pajak orang pribadi bukan penduduk atau warga asing ya, wajib pajak badan dan wajib pajak instansi pemerintah menggunakan nomor pokok wajib pajak dengan format 16 digit. Nah, sekarang nih ya, teman-teman bisa cek deh di DJP online-nya masing-masing. Di bagian profile itu udah muncul 16 digitnya. Kalau data NPWP teman-teman sudah valid ya. Jadi sekarang DJP ini sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri ya, dengan Data Dukcapil. Jadi kalau data antara NPWP dan KTP teman-teman sudah sama, itu sudah valid. Nah, kalau belum valid, teman-teman harus memperbaiki ya. Jadi menyesuaikan dengan data KTP teman-teman. Nah, di situ teman-teman bisa dicek aja tuh ya, disuruh klarifikasi data. Yang data sekarang tuh sebenarnya apa? Jadi disuruh diperbarui datanya. Nah, buat data teman-teman yang sudah valid itu udah tenang lah ya. Nggak usah pusing lagi ya. Nah, yang belum valid itu harus divalidkan. Jadi harus disesuaikan. Karena kalau enggak ya, kita lihat di pasal 6 ya. Kita lihat di pasal 6 ya. Wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk yang tidak melakukan perubahan data atas data identitas dengan status belum valid, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf B, hanya dapat menggunakan nomor pokok wajib pajak dengan 15 digit ya sampai dengan 31 Desember 2023 dalam layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain yang menggunakan nomor pokok wajib pajak. Jadi teman-teman yang masih belum melakukan perubahan data atau statusnya belum valid, masih bisa menggunakan nomor NPWP dengan 15 digit sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, setelah itu ketika teman-teman belum ubah dan statusnya masih belum valid, teman-teman nggak bisa menggunakan NPWP teman-teman. Gitu. Jadi harus dirubah dulu nih ya. Nah, begitulah perlakuannya ya. Nah, ini kita coba lihat beberapa screenshot ya. Ya, screenshot. Nah, ini dia nih ya. Nah, ini NPWP saya. Ya, jadi di situ sudah ada muncul tuh data utamanya NPWP 15, NPWP 16 garis miring NIK ya. Jadi NPWP-nya tidak berubah nomor NPWP-nya untuk pribadi ya, tapi NIK-nya sudah muncul tuh. NIK saya udah muncul, NIK KTP. Nah, di sini status saya status validitas data utama udah valid. Nah, teman-teman bisa langsung cek aja deh sendiri deh di DJP online masing-masing ya. Nah, ini kalau belum valid ya, nanti teman-teman harus ubah nih data lainnya, data clue, data anggota keluarga, atau merubah ini sih biasanya data lainnya ya, dirubah ya. Nah, ini untuk pribadi ya, teman-teman. Nah, kalau untuk PT, nah ini kalau PT langsung muncul NPWP 16-nya, 16 digitnya, tapi hanya ditambah angka 0 di depannya ya. Jadi nomor NPWP untuk badan itu nggak berubah, tapi hanya menambahkan angka 0 ya, yang tadinya 15 digit jadi 16 digit karena ditambahkan 0 ya. Rasanya sih kalau menurut saya ini untuk menyesuaikan format NIK ya, karena NIK kan 16 digit ya. Nah, itu ya. Nah, kita coba next. Nah, ini dia data clue juga bisa dimuktahirkan ya. Ini waktu itu saya memang waktu buat NPWP waktu masih zamannya jadi karyawan ya. Jadi waktu itu dibuatin kantor, kemudian mungkin nggak diisi clue-nya, tapi secara pelaporan waktu saya awal-awal itu ya sebagai pegawai swasta. Nah, tapi secara data pajak itu di stripin aja biasanya begitu tuh. Kalau yang dibuatin secara
gelondongan tuh NPWP-nya ya, sama instansi mana gitu ya. Nah, di sini sekarang teman-teman bisa update ya. Sekarang teman-teman lagi usaha apa nih sebenarnya? Nah, ini saya belum update ya. Jadi tinggal dipilih aja itu ya, ada pekerjaan bebas. Nah, itu ada klasifikasi usahanya macam-macam ya. Ini berlaku buat pribadi maupun badan usaha. Jadi bisa langsung dirubah ya. Jadi langsung ubah profilnya. Nah, terus next. Nah, ini dia anggota keluarga. Ya, ini anggota keluarga pun saya masih belum valid nih karena nomor kakaknya belum diisi ya. Jadi sekarang kita disuruh isi nomor kakaknya kalau sudah berkeluarga. Atau kita misalkan masih belum berkeluarga tapi kita nempel sama orang tua masih gitu ya. Tapi sudah bekerja, itu pun harus diisi kakaknya. Jadi sekarang pemerintah sudah mengintegrasikan ya data satu keluarga. Karena ini terkait dengan eh, peraturan tentang warisan ya, warisan yang belum terbagi. Jadi bisa kelihatan nanti sebenarnya ini eh, kepemilikannya ataupun anggota keluarganya itu asalnya dari mana, itu mungkin bisa dilihat dari situ, dari kakak tersebut. Makanya Direktur Jenderal Pajak ini butuh nomor kakak ini yang terintegrasi sudah dengan Capil. Nah, inilah yang ada berubah saat ini ya. Teman-teman bisa langsung cek aja di DJP online masing-masing. Dan kalau yang untuk belum punya NPWP dan mau mendaftarkan NPWP setelah undang-undang ini berlaku, udah langsung muncul tuh NPWP 16 digitnya untuk yang badan usaha ya. Tapi kalau yang untuk pribadi masih diberikan NPWP 15 digit tapi diminta untuk memvalidasi NIK-nya. Nah, itu bedanya sekarang. Sebenarnya hal ini ya sudah tercium sebenarnya, sudah saya rasa sudah nggak saya herankan lagi karena waktu sebelumnya ya, kalau teman-teman perhatikan ya, kalau teman-teman misalkan ada yang bersuami istri gitu ya, kemudian memilih untuk pisah NPWP gitu ya, yang sebelumnya istrinya misalkan belum memiliki NPWP ya, tapi setelah menikah mungkin ada pertimbangan si istri ini punya keinginan untuk punya NPWP sendiri. Nah, kalau dulu kita bikin NPWP bikin aja gitu ya. Ya seperti bikin NPWP masing-masing aja gitu. Tapi sekarang suruh dimasukin kakaknya ya. Kakaknya harus dimasukin. Jadi udah ngeling pada saat memang sudah melakukan pendaftaran NPWP saat ini ya. Dulu nggak ada tuh kita disuruh masukin nomor kakak. Karena memang data DJP sama Dukcapil belum sinkron waktu itu ya, belum terintegrasi. Nah, sekarang sudah terintegrasi. Dengan adanya aturan ini pun semakin terintegrasi ya. Jadi DJP sudah punya data satu keluarga bahkan ya, karena harus dimasukkan nomor kakak ya, nomor kakak di satu keluarga untuk mengetahui di satu keluarga ini sudah berapa orang yang memiliki NPWP dan berkewajiban melaporkan pajaknya. Nah, untuk urusan melaporkan pajak ya ada beberapa orang yang bilang, "Loh, masa anak 17 tahun punya KTP langsung disuruh lapor pajak?" Nggak gitu ya, teman-teman ya. Asas subjek objek pajak itu tetap berlaku ya. Kalau teman-teman umur 17 tahun tapi belum kerja, masih sekolah, ya nggak usah lapor pajak, nggak usah lapor pajak. Tapi mungkin teman-teman udah umur 17 tahun, mungkin 2 tahunnya berikutnya kerja gitu ya, punya penghasilan, ya, mungkin kerja di perusahaan ataupun kerja sendiri, ya harus lapor pajak, ya. Kalau penghasilannya, kalau untuk pribadi kerja sama perusahaan setahun penghasilannya sampai dengan lebih dari 54 juta ya, itu harus lapor pajak ya. Tapi kalau masih di bawah 54 juta untuk karyawan nggak perlu lapor pajak ya, nggak perlu ya. Dan untuk teman-teman yang usaha ya, UMKM ya, itu dibebaskan pajaknya sampai dengan 500 juta ya setahun. Ya kalau omsetnya 500 juta setahun, di bawah 500 juta ya nggak perlu apa bayar pajak, tapi laporan tetap karena teman-teman sudah berpenghasilan ya, walaupun memang masih di bawah ketentuan untuk membayarkan pajaknya gitu. Nah, itu sih ya. Jadi ya sesuai aja balik lagi ke awal gitu ya, nggak perlu heran ataupun jadi bingung. Ntar punya KTP malah jadi harus lapor pajak. Ya kalau udah berpenghasilan ya harus lapor pajak. Tapi kalau nggak ada penghasilannya gitu ya, ya
Ngapain? Contohnya begini deh ya. Orang pajak ini sekarang apa ataupun DJP sudah punya data kita cukup banyak ya dengan adanya integrasi Dukcapil itu ini pun sangat jadi terintegrasi mereka punya data. Dan kalau teman-teman belanja ya secara online ataupun dengan dalam jumlah besar gitu ya, mereka pun bisa tracing ya apa yang teman-teman belanjakan ya. Jadi kan itu jadi asetnya teman-teman gitu ya. Mereka pun akan bisa mengetahui aset teman-teman itu berapa ya selama teman-teman melakukan transaksi secara digital, secara elektronik ya. Ya kecuali balik lagi ke zaman dulu ya, apa-apa pakai uang cash gitu ya. Wah susah sih memang itu kalau itu ya. Itu juga susah itu, memang itu balik lagi ke diri teman-teman masing-masing ya. Tapi sekarang serba elektronik ya, pembayaran, transaksi ya, dan itu sangat memudahkan buat instansi perpajakan untuk bisa men-tracing aset kita sudah berapa ya. Nah, kalau seperti itu, teman-teman punya aset cukup banyak gitu, cukup besar, tapi tidak ada pelaporan yang teman-teman lakukan, itu kan menjadi pertanyaan. Itu logika sederhana sekali ya. Jadi uangnya dari mana? Kan pertanyaan begitu, bisa punya ini, punya itu. Ya selama masih bisa dijelaskan, mungkin dari orang tua segala macam, ya silakan gitu. Tapi ya harus ditarik lagi. Orang tuanya sudah melaporkan pajaknya, belum gitu. Kan begitu ya. Sumbernya dari mana? Ya, poinnya itu sumbernya dari mana. Nah, paling itu aja sih yang bisa saya bisa sharingkan ya tentang perubahan NIK ini menjadi NPWP yang sekarang ini sudah mulai berlaku ya. Jadi sudah mulai berlaku sampai dengan 23 atau 31 Desember maksudnya, 31 Desember 2023 untuk 15 digit itu masih bisa berlaku, tapi setelah itu harus full semuanya pakai 16 digit dan pakai NIK untuk yang pribadi. Jadi titiknya itu akhirnya itu ya di 31 Desember 2023. Ya sesuai dengan target pemerintah memang di tahun 2024 sudah harus serentak warga Indonesia nicknya bisa menjadi NPWP. Paling sampai di sini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang belum mengetahui isu ini ya. Jadi coba cek deh langsung di DJP online-nya apakah sudah valid atau belum statusnya. Kalau sudah valid ya sudah aman gitu ya. Tidak perlu pusing lagi sampai dengan 2024 sudah bisa digunakan 16 digitnya, 16 digit apa nomor barunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.